Yang pertama adalah persamaan apa? Persamaan geodesik, persamaan geraknya, jadi namanya persamaan geodesik. Persamaan geodesik, yang kedua ada persamaan medannya ya, jadi persamaan geodesik. Ini kayak hukum Newton ya, satu lagi adalah persamaan medan Einstein ya, persamaan medan Einstein. Ini kayak hukum Coulombnya lah, jadi ada hukum Coulomb, belum tentu beda dengan Einstein, beda dengan persamaan hukum Newton yang kedua gitu ya. Hukum Newton yang kedua bisa berlaku untuk gaya apa saja. Ini kayak persamaan ya, persamaan gravitasinya lah intinya begitu. Persamaan ya, hukum Newton, hukum gravitasi Newton. Jadi persamaan Einstein, persamaan medan Einstein itu termasuk persamaan yang cukup rumit untuk dipecahkan. Jadi walaupun dituliskannya tidak terlalu rumit, tetapi dalam memecahkannya cukup kompleks gitu. Jadi Einstein kan kalau kita tuliskan dalam game Uno gitu ya, dengan apa ya, 8pi G baru C pangkat 4 ya. Ini seringkali kalau orang teori suka dibuang G-nya, suka dibuang C-nya, sehingga kalau lupa. Kadang-kadang tulisnya begini doang ya, berarti 8pi C Uno ya. Nah, saya ingat aja ngembalikan lagi. G yang dengan 1, C dengan 1. Itu biasanya. Jadi kalau G dengan 1 dan C dengan 1, ya dapatnya seperti yang sebelah kanan ini. Nah, persamaan ini seperti saya bilang, mungkin dituliskannya menarik gitu, tetapi memecahkannya belum tentu mudah dan seringkali cukup susah. Jadi, karena itu biasanya kita menggunakan beberapa trik memecahkannya itu yang jelas kita memecahkan untuk kasus yang memiliki simetri yang sangat tinggi, kita memecahkan untuk kasus medan yang sangat lemah di gravitational wave, atau kita menggunakan numerical relativity dengan 3 plus 1 apa namanya istilahnya, plus 1 pembagian 3 plus 1 istilahnya apa sih, bukan formula ya, saya lupa istilahnya. Yang atau apa intinya adalah biasanya ruang waktu itu dibagi jadi 3 tambah 1 gitu ya. Jadi karena kita harus menyatakan waktunya secara eksplisit. Kalau dalam general relativity kan kita nggak punya waktu yang jelas, tuh waktu panahnya kemana, bisa kemana saja selama dia diambil yang vektor arah yang time-like gitu ya, intinya begitu. Nah, tergantung siapa yang lihat kan. Oke, jadi kita masuk ke aplikasi yang simetri tinggi, yang mungkin banyak kita dengar juga untuk kasus-kasus yang jadi populer sekarang, yaitu kasus apa istilahnya, kasus black holes dan seterusnya ya. Jadi kita masuk ke kasus seperti itu yang kita sebut dengan ruang waktu SCH Schwarz, bacanya Chert atau Chart, kayaknya ini Chert kayak kalau orang Jerman nih. Nama lengkapnya apa ya, ini saya dicek lagi lah, saya lupa lagi. Ruang waktu Schwarzschild. Jadi Schwarzschild itu memberikan solusi dari persamaan Einstein bahkan sebelum Einstein bisa menemukan solusinya. Jadi ini adalah salah satu solusi yang paling sederhana dari persamaan Einstein yang berkaitan dengan metrik yang menggambarkan medan gravitasi eksterior atau bagian luar dari massa yang jadi metrik yang di luar massa yang
pertama ya dia harus statik. Itu adalah simetri bola. Yang ketiga adalah tak bermuatan. Yang keempat adalah tak bermomentum. Tanpa momentum sudut aja lah. Tanpa dan yang terisolasi dari masa-masa yang lain. Jadi cuma ada dia saja di alam semesta nih. Oke. Nah, ini diperoleh, solusinya ini diperoleh pada tahun 1916 nih. Solusi persamaan Einstein. Kasus yang kita sebutkan tadi ya. Nah, solusinya ada solusi yang eksak, tapi karena dia terisolasi dari masa-masa yang lain dalam kondisi vakum tanpa materi-materi yang lain, maka ini adalah solusi dari persamaan Einstein, lebih tepatnya adalah persamaan Einstein vakum. Atau persamaan vakum Einstein. Persamaan Einstein vakum ya lebih enaknya. Persamaan Einstein vakum kita tahu adalah R minus sama dengan 0. Ini bisa juga sama dengan G minus sama dengan 0, sama saja ya. Oke. Jadi artinya ini T minusnya adalah sama dengan 0 ya. Statik artinya dia tidak bergantung pada waktu. Time independent ya. Oke. Dan simetri bola dan tidak ada massa yang lain, berarti R minusnya sama dengan 0. Nah, kita akan lihat nanti bahwa kedua ini sebetulnya berkaitan. Jadi spherical symmetry dan simetri bola ini sebetulnya berkaitan. Jadi ini sebenarnya ekivalensi saja sebetulnya. Jadi ketika ada simetri bola, maka dia akan statik, atau lebih tepatnya kita lihat nanti tidak bergantung kepada waktu. Dan ini hanya berlaku untuk yang di daerah luar massa, ya, di luar massa. Kalau di dalam massa tentunya kita memiliki metrik yang berbeda. Jadi kalau misalkan kita meninjau medan gravitasi atau solusi persamaan Einstein di dalam suatu bintang misalkan, maka kita tidak bisa menggunakan, walaupun bintang itu memiliki simetri bola, tidak bermuatan misalkan ya, memiliki momentum sudut dan seterusnya, kita tidak bisa menggunakan solusi dari Schwarzschild di sini. Jadi itu yang perlu diingat. Yang kita bisa lakukan di sini adalah yang dilakukan oleh Schwarzschild, tentunya karena simetri bola, kita menggunakan koordinatnya koordinat polar. Jadi kita menggunakan koordinat polar ya. Koordinat polar bola. Atau biasa disingkat koordinat bola saja ya, R. Tapi. Oke. Ingat ya, ini adalah koordinat nanti yang kita sebut dengan koordinat. Dan kita mencari solusi yang tidak bergantung pada waktu. Ini solusi yang time independent. Ya, jadi bagian angular, bagian ini, bagian angular dari metriknya itu harusnya tidak berubah di dalam ruang flat, karena kalau kita tinjau ruang flat, bagian angular ini tidak berubah karena dia ada simetri bola, gitu ya. Dan bagian yang R dan DT, tentu ada DT, ini kan adalah baru 3 dimensi, itu hanya bergantung, karena simetri bola, hanya bergantung kepada R saja, karena T-nya udah nggak ada kan, jadi hanya bergantung pada R saja, sehingga kita bisa coba tebak solusinya itu dalam bentuk seperti ini saja. Ini B yang dikasih minus supaya B jadi positif. Ingat kita metrik kita adalah min plus 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 plus, jadi yang ini langsung minus saja. Ini bagian dt kuadratnya. Ini kita sebut AR saja. Nah, ini yang bagian
angularnya kita ambil sama saja persis seperti di ruang flat biasa. Nah, ini adalah bagian angularnya ya, jadi angular part. Ini sama seperti di ruang flat ya, ruang datar. Oke. Nah, modifikasi di sini jelas ditentukan oleh adanya BR di sini dan AR yang tidak sama dengan 1 ya. Kalau di dalam ruang flat ini sama dengan 1 semuanya ya. Oke. Dan AR BR nanti kita tentukan, lalu kita masukkan ke dalam substitusi ke dalam persamaan perbedaan Einstein ya. Ini G-nya kan kita bisa tuliskan, kalau G-nya kita tuliskan ya dalam bentuk log ini ya, berarti G-nya adalah bisa berarti ini adalah minus PR ya. Ini adalah R. Ini adalah R kuadrat. Ya. Oke. Nah, ini kita substitusikan ke dalam persamaan ke dalam R mu dengan 0 ya. Nah, intinya sih seperti itu. Lalu koneksinya kita bisa hitung juga. Ini yang R mu ini dihitung dengan cara menghitung koneksi, terus dari situ menghitung dari sini kan dapatnya kan koneksi ya. Koneksinya itu adalah misalkan sigma mu dengan apa sih? Tengah G, terus ulang lagi aja misalkan nun sigma ini plus G do X. Nah, kira seperti itu kan ya, berarti ini kalau nunya pada double, nggak boleh nih, ini ganti lah, di lambda nu misalkan ya, ini nu di atas berarti ada nu di bawah, yang pergantian nu lambda nu, yang ini apa bisa? Lambda tidak ada sigma di atas, yang tersisa adalah lambda, yang tersisa adalah mu, ini adalah nu. Nah, kira-kira begitu. Jadi di sini kita hitung, di sini baru kita hitung R mu-nya dengan apa yang dicontohkan dalam gamma-gamma ya. Gamma lambda minus kontraksinya terhadap lambda. Pak, ya. Maaf Pak, saya masih agak bingung ya. Kenapa maksudnya kenapa ada BR di bagian DT dan ada AR di bagian DR kuadrannya Pak? Masih agak bingung. Kalau nggak pakai itu, pakai apa? Maksudnya kenapa misalnya cuma di DT dan DR-nya, tapi yang bagian D theta dan dV-nya nggak ada gitu Pak? Karena kita asumsikan kan simetri bola. Jadi kita asumsikan bagian angularnya, sudutnya itu sama persis seperti di ruang flat saja kan, tidak ada pengaruhnya terhadap sudut karena dia simetri bola. Jadi dia hanya berpengaruh di bagian R-nya saja, dan tentunya kita asumsikan bagian T juga. Tapi fungsi-fungsi di bagian R dan T-nya pun hanya bergantung kepada R. Ini adalah asumsi kita lah. Jadi artinya di bagian bagian angularnya, ini alasannya cuma karena simetri bola sih sebetulnya. Jadi karena dia simetri bola kan berarti tidak
ada perbedaan sama sekali dengan yang apa? Yang keadaan flat seperti biasa untuk suatu benda dengan simetri bola. Oke. Pak, sama saya mau nanya satu lagi, Pak. Ya. Misalnya contoh di ruang flat gitu. Jadi kalau misalnya yang semula tensor, misalnya tensornya eta gitu kan dia diagonalnya kan -1, 1, 1, 1. Nah, tapi kalau misalnya kita pakai bola gitu dia jadi -1, 1 R kuadrat sin theta gitu ya, Pak? Sin kuadrat theta maksudnya. Iya, -1, 1 R kuadrat sin theta. Betul. Oh, jadi dia yang bagian yang ruangnya itu ikut berubah sesuai dengan koordinat yang kita pakai. Bagian ruang, iya itu kan cuma ganti koordinat. Jadi karena kita ganti koordinat, sebetulnya kan itu ruangnya sama persis ya, cuma karena transformasi koordinat saja, maka bentuknya berubah. Itu mungkin ada di soal sebelumnya kalau nggak salah ya, yang kita bahas beberapa itu. Dari situ. Betul, tapi yang katakan. Oke. Oke, jadi kita hanya menghitung R minus saja. Ini langsung kita kontraksikan aja, karena R minus itu kan kontraksi dari dua indeks yang satu dan yang ketiganya ya. Dapat seperti ini. Masukkan ini ke dalam sini. Ini sebenarnya ceritanya ya, ini ke sini terus masukkan ke sini. Ini kita harus paksa sama dengan 0 ya. Gimana maksudnya? Ini bukan tidak sebenarnya, maksudnya ini harus sama dengan 0 atau langsung pakai tanda untung begini. Nah, jadi setelah kita lakukan ini, maka kita dapatkan PR juga, nggak terlalu susah, tapi menarik untuk dikerjakan, jadi dikerjakan ya, dicoba. Itu kita dapatkan bahwa PR-nya itu adalah dengan 1 kurangi 2M R. Oke. Ini satuannya G sama dengan C sama dengan 1 ya. Kelihatan kan 1 ini massa, ini panjang. Nah, R-nya adalah sama seperti ini, cuma impulsnya. Min 1. 1 per ini bukan fungsi impuls ya. Kalau B min 1 itu impuls. Fungsi impuls sebenarnya 1 per, bukan impuls ya, 1 per maksudnya. Jadi dicek aja di sini. Oke, solusinya adalah seperti ini. Di mana yang adalah parameter. Sehingga kalau kita tulis metriknya sekarang menjadi minus 1 kurang tambah 1 kurang R pangkat min 1. Sisanya ya seperti biasa R kuadrat. Oke, jadi kita dapatkan bentuk seperti ini. Jadi kalau kita teruskan dalam notasi G-nya, ini adalah G00-nya kita. Ini adalah G11-nya. Khususnya ini G dasarnya mungkin G22 ya. 123. Oke ya, G22, G33 mungkin sama seperti yang sebelumnya saja. Jadi ini adalah metrik yang kita miliki yang disebut dengan metrik Schwarzschild. Ini namanya metrik Schwarzschild. Pengen ya. Dua sih Pak, untuk absennya belum dibuka ya Pak? Oh, absen belum dibuka ya? Oke, nanti saya buka.
Dan yang kedua, saya masih bingung Pak kalau untuk yang simetri bola, kenapa implikasi dari simetri bola itu dia Ricci tensornya harus sama dengan 0? Ricci tensor sama dengan 0 karena kita di vakum aja, bukan karena bolanya. Jadi itu bukan implikasi simetri bola, tapi justru karena dia di vakum ya? Iya, kan kita bilang tadi bahwa dia sendiri, tidak ada yang lain. Satu-satunya materi cuma dia aja. Nah, jadi nggak ada yang lain. Baik. Terima kasih. Iya. Nah, kalau kita bandingkan dengan yang sebelumnya, kalau masih ingat, mudah-mudahan ketika kita melakukan aproksimasi medan lemah ya, sebetulnya aproksimasi medan lemah yang minggu lalu ya, kita dapatkan apa hasilnya bahwa G00 yang tebakan kita G00 yang waktu kita menurunkan persamaan medan Einstein itu adalah minus 1 kurangi dengan 2GM gitu ya, R C kuadrat. Nah, kita lihat hasilnya sama persis seperti ini kan, sama dengan G00 yang di sini kan. Jadi ini dan ini hasilnya sama persis. Ya, ini harus ada G, harus ada C kuadrat, tapi bentuknya sama. Ketika kita kembalikan, ini bentuknya sama persis seperti ini ya. Kalau G dan C-nya kita kembalikan. Jadi kita lihat parameter M di sini, yang massa ini bisa dinyatakan sebagai konstanta integrasi saja atau muncul sebagai konstanta integrasi kalau kita turunkan. Dan konstanta integrasi ini kalau kita bandingkan dengan apa yang kita pelajari di medan lemah, jadi ini kalau kita turunkan tadi ini konstanta integrasi, tetapi yang PR tadi. Tapi ketika kita turunkan kasus medan lemah ini kan kita kaitkan dengan hukum Newton gravitasi, dan kita tahu M itu adalah massa, sehingga M yang adalah konstanta gravitasi kita turunkan dari R minus sama dengan 0 itu bisa diidentifikasi dengan massa total saja ya, intinya begitu. Jadi M itu adalah massa total jadinya. Massa total. Massa total itu artinya ya terdiri dari macam-macam. Massa diam, massa diam apa lagi? Rapat energi, gitu ya. Dan tekanan. Dan bisa juga dari energi yang muncul dari kelengkungan ruang waktu. Jadi ini semua adalah sumber-sumber, kita muncul di persamaannya adalah sumber-sumber dari kurvatur gravitasinya ya, kelengkungan gravitasi atau kurvatur gravitasi. Yang kita bicara teori gravitasi. Jadi kalau kita kembali ke metrik yang di atas ini, maka interpretasi dari theta dan V-nya sama seperti di ruang datar, ya. Theta dan V ini sama seperti di ruang datar saja. Jadi V sama seperti di ruang datar. Tapi kita tidak bisa menafsirkan R dan T itu sama seperti koordinat di ruang datar yang bisa kita kenali.
Jadi kenapa? Karena di sini kita lihat G00-nya tidak sama persis seperti yang kita lihat. Kalau seperti di ruang datar, maksudnya yang seperti yang kita ketahui di ruang datar. Kalau di ruang datar ini kan jadi -1 doang, ini adalah +1. Tidak ada 1 kurang 2 ampere dan seterusnya yang mengakibatkan kelengkungan. Jadi di ruang lengkung, dr di sini beda dengan atau r itu beda dengan jarak fisik atau radius fisik kalau kita sebut radius ya. Jadi jarak fisik atau radius fisik tidak sama dengan r. Demikian juga waktu fisis ya, waktu fisis ya. Nah, T ini disebut dengan radius koordinat ya. Maksudnya ini disebutnya adalah radius koordinat atau jari-jari koordinat. Yang ini juga disebutnya waktu koordinat. Ya, jadi koordinat yang kita pakai ya memang R sama T, tetapi secara fisis kita membedakan apa yang disebut dengan jari-jari fisis dengan jari-jari koordinat. Waktu fisis atau waktu yang dibaca oleh jam seorang pengamat dengan waktu koordinat itu adalah dua hal yang berbeda. Lalu sebagai reminder aja tadi, di sini 2 Gm per R kuadrat ini kalau bagian atasnya 2M itu kita udah pernah sebut itu, ini kan adalah sebetulnya jari-jari per jari-jari ya, 2 Gm per RC kuadrat, jadi sebetulnya 2 Gm per C kuadratnya itu memiliki nama khusus yang disebut dengan jari-jari Schwarzschild. Seperti ya. Satu lagi tadi apa? 2 Gm per kuadrat ya. Itu sebetulnya jari-jari atau radius Schwarzschild ya, C, H, W, A, R. S2 apa C dulu sih? Oke ya. Seringkali tulisnya 2 Gm aja ya, 2M aja ya. Kalau G-nya kita ambil 1, C-nya diambil sama dengan 1. Nah, hal yang pertama yang kita lihat dari metrik tadi adalah ketika kita tinjau G00 dan G11 di sini. Nah, G00 dan G11 di sini memiliki apa yang disebut dengan singularitas. Nilainya menjadi tahingga kalau R sama dengan 0 misalkan. Jika R sama dengan 0, maka 2M per R kan jadi tahingga. 2M per R jadi tahingga. Yang satu lagi adalah singularitas ketika 1 kurang 2M per R sama dengan 0. Makanya kita 1 per ini semua kan ada pangkat -1-nya. Menjadi dua buah singularitas. Jadi kita memiliki 2 singularitas di sini. Singularitas adalah topik yang penting di dalam relativitas umum. Salah satu kontributornya kalau nggak salah ya Stephen Hawking pasti, mungkin yang lain-lain juga banyak, tapi Stephen Hawking cukup terkenal di sini. Jadi ada 2 singularitas, ada dua buah singularitas. Yang pertama adalah pada R sama dengan 0. Dari suku jadi apa? G00 terutama ya. Nah, R sama dengan 0 itu disebutnya adalah singularitas yang esensial. Atau mungkin singularitas esensial. Yang kedua tadi kita lihat
adalah ketika nilai 1 kurang 2M per R sama dengan 0. Berarti berapa itu? R sama dengan 2M ya. R sama dengan jari-jari Schwarzschild. Ini namanya jari-jari Schwarzschild itu adalah dipastikan adalah RS gitu ya. Nah, jari-jari Schwarzschild atau sama dengan 2M. Nah, ini ada namanya sendiri, ini adalah ini dari suku G11 kan ya tadi. Nah, ini singularitasnya disebut dengan singularitas koordinat. Jadi kita punya dua buah singularitas yang berbeda. Yang disebut esensial itu adalah esensial, artinya ya betul-betul singularitas, sedangkan yang koordinat itu bukan singularitas yang esensial, artinya itu karena pemilihan koordinat kita saja, karena kita memilih koordinat yang bersifat polar bola, maka terjadi singularitas pada titik R sama dengan 2M. Tetapi kalau kita ganti ke koordinat lagi, yang lain lagi, misalkan Wittgenstein dan yang lain, maka itu kita bisa buang, singularitasnya bisa kita sembunyikan, dan singularitasnya akan pindah mungkin ke tempat lain lagi. Sama seperti kalau kita membuat koordinat untuk permukaan bola S2 gitu ya, permukaan bola itu kita kalau kita membuat koordinat tertentu maka kita akan mendapatkan singularitas pada di kutub utaranya misalkan ya. Dan tapi kalau kita geser bolanya kita bisa dapatkan singularitasnya, kita bisa pindah. Jadi karena masalah keterbatasan dari koordinat yang kita gunakan saja gitu ya. Jadi kita bisa membuang atau meremove gitu ya singularitas koordinat dengan memilih koordinat yang berbeda. Nah, ini tinggal di plot saja sebetulnya. Kalau mau di plot gambarnya seperti apa gitu ya. Intinya begitu aja sih. Jadi kalau kita plot misalkan ini nanti gambar inilah satu penggaris. Kalau kita plot terhadap ini di plotnya terhadap R per M gitu ya, maka kita akan dapati G00 ini adalah misalkan titiknya adalah R dengan 2M, ini adalah garis R dengan 2M ya. Jadi R per M-nya sama dengan 2 itu ya, angkanya 2. Maka kita bisa lihat bahwa ada perbedaan dari G00 dengan G11. Jadi kalau G00 itu 1, di sini kan dia nilainya 0 ya. Di sini tangga, betul ya. Tangga di sini 0. Terus di sini pasti dia negatif kan karena 1 kurang 2M per R. Ini adalah yang G00 misalkan. Tetapi kalau untuk yang 1 kurang 2M per R, kita dapatkan ketika R-nya 0, dia di RPM-nya 0, maka dia 0 kan ya, betul. Dia akan tangga di sini ya. Dan dia akan tangga di sini lagi kan ya. Ya, ini G11 ya. Ya, gambarnya kira-kira seperti itu. Memang kelihatan di sini ada 2 buah singularitas ya, satu di titik R sama dengan 0, satu di R sama dengan R2M gitu. Tapi walaupun ini kelihatan ada singularitas, ini bisa kita buang nanti dengan, atau kita bisa berubah menjadi tidak singular karena singularitasnya adalah singularitas koordinat, bukan singularitas esensial. Nah, jadi apa makna dari koordinat TR theta phi tadi? Karena kita bilang itu kan non fisis kebanyakan ya, itu hanya untuk koordinat. Jadi mungkin itu lebih seperti menggambarkan koordinat saja. Jadi
karena ruang kita kan ruang lengkung. Jadi di dalam ruang lengkung kita harus menghitung kuantitas fisik itu dari metrik ruang waktunya. Jadi kita nggak bisa menggunakan koordinat yang kita gunakan hanya untuk melabel saja. Jadi koordinat R, theta, T, V, dan apa lagi? R, T, theta, V, udah ya. Itu hanya sebagai label saja di ruang waktu kita. Ya. Jadi kalau pengamat, sembarang pengamat yang mengamati, yang melakukan pengukuran jarak dan waktu, maka pengamat tersebut akan mendapatkan besaran fisik yang belum tentu sama dengan koordinat yang kita gunakan. Nilainya akan sama kalau kita mengambil limit medan gravitasi sangat lemah atau kita menggunakan ruang flat. Ya, kalau ruang flat ini sama persis. Nah, koordinat yang ini juga, theta R, theta V itu juga bisa kita gunakan sebagai referensi global, saya katakan tadi, untuk kerangka global untuk pengamat yang melakukan pengukuran pada jarak yang tak hingga dari sumber gravitasi. Jadi kalau diukur dalam kerangka yang jaraknya tak hingga dari sumber gravitasi, karena dia mendekati flat, maka pengamat tersebut bisa melihatnya atau akan melihatnya sama persis dengan TR theta V. Tapi untuk pengamatan gravitasi atau sumber gravitasi, maka apa yang diamati oleh pengamat itu akan berbeda jauh dari, atau jauh terdekatnya tergantung, akan berbeda dari TR theta V-nya. Jadi kira-kira seperti itu. Nah, sebagai contoh, kalau kita mengukur jarak ya, jarak kan kita memiliki ada jarak Popper, ada jarak versus jarak koordinat ya. Nah, kita tinjau aja untuk menghitung jarak proper atau jarak, biasanya itu secara relativitas khusus, kita harus mengukur jarak itu pada dt sama dengan 0. Kalau tidak, maka akan, karena semua kerangka bergerak dan relatif, jadi kita harus mengukurnya pada dt sama dengan 0. Tapi karena ini adalah jaraknya kita ambil jarak radial untuk mempermudah saja, maka dt-nya juga kita ambil sama dengan 0 dan dv-nya juga sama dengan 0. Jadi pada arah tertentu saja. Ya. Maka kalau kita ambil ini sama dengan 0, maka ds kuadratnya berubah menjadi theta dv-nya 0,000 semua, kan berarti ini tadi adalah sama dengan minus 1/2m per r dt kuadrat, dt saya tulis dulu aja, itu kurang 2m per r kuadrat tambah maka kita lihat sukunya akan hilang 0, ini juga akan 0, ini juga 0 kan ya. Jadi kita dapatkan maka ds itu sama dengan tinggal kita baliknya, ini ada min 1 dari mana kok hilang maka r diakarkan ini semua berarti adalah dr per akar 1 kurang 2m per r. Ya, kalau kita tuliskan dalam notasi lengkapnya adalah 1,2 gm per r kuadrat ya, sama aja. Ya. Maka kita lihat ada perbedaan bahwa ds di sini ini disebutnya adalah jarak proper. Jadi di sini dengan tadi jarak apa koordinat. Maka kita lihat bahwa ds itu sama dengan r. Nah, maksudnya itu aja ya. Nah, jarak yang diukur oleh
oleh pengamat adalah jarak proper ini. Ini jarak diukur. Yang diamati lah, atau diukur, atau diukur oleh pengamat lokal. Pada satu R theta V tertentu ya. Itu adalah jarak ini. Oke. Seperti saya katakan tadi, kalau M-nya menuju 0 atau medan gravitasinya lemah, baru ini akan sama persis. Kalau tidak akan beda. Mungkin cara menggambarkannya biasanya yang lebih sering digambarkan kalau kita buat sederhana aja menjadi 2 dimensi atau kita buat misalkan ini adalah ruang flatnya di bawah, maka ini misalkan ada ruang melengkung, ini adalah sumbernya di daerah sini, berarti dia akan memiliki kelengkungan seperti ini ya. Ya, kelengkungannya di sini misalnya di tangga gitu ya. Kalau kita asumsikan tangga, maka ruang flatnya itu ada yang di bawah sini kan, ini ada ruang flatnya. Wow. Nah, ruang flatnya. Jadi kalau kita tinjau ada lingkaran di sini, misalkan lingkaran di sini C2 ya. Gitu lah. Nggak boleh. Delta T-nya harus bertahap dari sini sampai. Maka kita bisa membedakan kalau kita proyeksikan ke bawah, ini adalah labelnya kan di sini. Ini adalah ya misalkan seperti ini ya. Oke, jadi kita lihat di sini adalah contohnya disebut dengan DS nih. Yang ini kita sebut dengan DR ya. Ya, jadi ada perbedaan ya. Jadi jelas ketika kelengkungannya makin besar, maka DS dan DR itu akan berbeda gitu ya. Jadi DR itu atau R itu semacam kayak ya katakan tadi semacam label saja. Nah, ketika jauh dari sumbernya di sini, di jauh-jauh sekali sini, maka itu akan sama persis ya, karena akan kelengkungannya menuju 0. Tapi di dekat dengan sumber, maka bisa ada perbedaan besar antara S ini dengan DR di sini. Ya. Itu adalah poinnya kira-kira. Jadi tadi dikatakan bahwa koordinat R itu atau R theta V dan T itu dapat digunakan di kerangka acuan global untuk pengamat yang melakukan pengukuran pada jarak yang sangat besar sekali atau jauh sekali dari sumber gravitasinya. Selanjutnya kita akan coba lihat, ada yang mau ditanya dulu? Langsung potong aja kalau mau. Mengenai proper dan koordinat waktu koordinat. Waktu proper dengan waktu koordinat. Nah, untuk mengukur waktu atau selang waktu kita menaruh jamnya pada R tertentu gitu ya. Jam pada R tertentu, maka artinya apa? Artinya kita ambil DR sama dengan 0. Tapi untuk mempermudah juga d theta dv-nya kita ambil sama dengan 0 saja. Ini kan nggak masalah, tinggal pemilihan tempatnya saja di mana. Dan kita tahu pula bahwa ds kuadrat kita adalah c kuadrat
Delta kuadrat. Plus apa minus? Minus ya. Oke. Ya, karena kita metriknya min plus, jadi ini ada minusnya. Jadi ds kuadratnya juga sama seperti tadi. Kalau kita sederhanakan, itu jadi sama dengan apa? dr, d theta, jadi minus 1 kurang, langsung aja ya, 2. Nah, dari sini kita peroleh bahwa tau itu adalah sama dengan proper time, kan? 1 kurangi 2 GM per RC kuadrat. Sekali lagi, kita dapati perbedaan antara kedua besaran ini. Jadi dt ini disebutnya dengan proper time, atau waktu proper. Yang dt ini disebut dengan coordinate time, ya. Ordinate time. Oke. Dan keduanya jelas tidak sama karena ada faktor akar 1 kurang 2 km per RC kuadrat ini. Dan sama seperti sebelumnya, proper time itu adalah waktu fisis atau interval waktu fisis yang diukur oleh seorang pengamat lokal. Dan bukan DT di sini, ya. Dan keduanya sama atau mendekati satu dengan lainnya hanya jika suku yang ini potensial gravitasinya menuju 0. Oke. Nah, ini juga sebetulnya sesuai dengan apa yang kita harapkan. Karena adanya general covariance dari general relativity, maka kita ingin memastikan bahwa hukum-hukum fisika itu tidak bergantung pada koordinat atau sistem koordinat yang digunakan untuk mendefinisikan hukum fisika. Ya. Jadi kita hanya bergantung kepada metrik saja karena d tau dan d tadi apa s jarak propernya itu bergantung pada metriknya. Nah, salah satu cara untuk menggambarkan ini adalah dengan menggunakan namanya embedding diagram. Embedding diagram itu apa ya? Kita masukkan ini ke satu ruang yang lebih tinggi dimensinya. Susah bahasa Indonesianya, embedding aja. Di embedding itu di embed itu dimasukkan, ya. Embedding diagrams. Jadi embedding diagrams itu misalkan contoh yang sederhana S2 di dalam ruang 3 dimensi, S2 dalam R3 ini kita udah bisa membayangkannya, berarti ini permukaan bola ini dalam 3 dimensi gitu ya. Ini ada X, Y, Z-nya, itu sangat budaya X, Y, dan Z. Karena bagi kita agak susah membayangkan permukaan bola dirinya sendiri sebagai di ruang 2 dimensi tanpa membayangkan dia ada di dalam 3 dimensi. Jadi ini secara natural kita otomatis memasukkannya atau menggambarkannya di dalam ruang 3 dimensi. Ya, jadi sebutnya embedding diagram. Nah, salah satu cara untuk melakukan embedding diagram ini adalah dengan menurunkan dimensinya, karena kita kan ruang waktu kita kan 4 dimensi. Kalau di embed ke dalam yang lebih besar ya berarti ke dalam 5 dimensi. 4 dimensi ya sudah susah membayangkan, apalagi 5 dimensi. Jadi kita turunkan saja ke dalam kasus 2 dimensi dari ruang Schwarzschild yang kita embed ke dalam 3 dimensi yang tentu kita gambarkan dengan cara proyektif seperti menggambar di SMA gitu ya. Jadi kita tinjau ruang Schwarzschild 2 dimensi gitu ya. Dua dimensi ini maksudnya adalah kita pilih satu potongan dari ruang Schwarzschild sehingga yang tersisa adalah cuma 2 dimensi. Kita masukkan ke dalam 3 dimensi.
Jadi dua dimensinya adalah dengan cara kita pilih saja di satu bidang tertentu, tetanya pi per 2, seperti biasa kalau bola pi per 2 berarti di tengah-tengah di sini kan ya. Lalu kita ambil pada waktu tertentu saja, t sama dengan 0, berarti dengan mengurangi 2 dimensi saja, maka kita turun dari 4 dimensi menjadi 2 dimensi. Betul ya? Jadi kita sebut saja dengan dl kuadrat. Jadi 1 2m per r pangkat min 1 r kuadrat d theta kuadrat. Dv kuadrat, sorry. Oke. So, ya, jadi kita bisa memasukkan ini ke dalam ruang 3 dimensi, ke dalam koordinat silinder, di embed ke dalam ruang 3 dimensi dengan koordinat silinder. Ini kan 2 cuma R dan P. Jadi cocok. Kita tambahkan 1 koordinat lagi jadi silinder gitu ya. Dan maka kita dapatkan, kita tulis saja untuk koordinat silinder kita adalah sama dengan misalkan dz kuadrat, tinggal ditambahin dz kuadrat, betul ya. R kuadrat. Ini silinder biasa ya, ada R, ada P, ada Z, jadi bisa Z taruh belakang sama aja. Nah, ini kita bisa tuliskan dalam bentuk, kalau kita asumsikan Z itu adalah fungsi dari R, kita asumsikan Z sama dengan fungsi dari R, Pak, ini hasilnya adalah kita tuliskan sebagai dz dr. Oke, biasanya kan ini berarti biar sama seperti ini saja, tambah dr kuadrat tambah r kuadrat dv kuadrat, atau dr-nya kita jadikan 1 tambah dz dr kuadrat oke. Sini bentar. Kuadrat dv kuadrat terus nah kita bandingkan dengan di atas ini aja. Kita bandingkan ya, ini di kuadrat. Jadi kita bandingkan aja antara yang ini dengan yang ini kan. Nah. Oke. Yang belakangnya sama persis. Jadi kita langsung dapat simpulkan bahwa ZR-nya adalah apa nih? Maka kita dapatkan bahwa 1 tambah ZR kuadrat dan 1 gitu ya. Nah, ini kita bisa pecahkan untuk yang dz per dr kan. Jadi dz per dr. Ini saya tuliskan hasilnya saja. Intinya kita selesaikan persamaan aljabarnya, lalu kita integralkan. Ini kan ada dz per dr. Artinya nanti kita integralkan z sebagai pusat dari r. Maka didapatkan r-nya adalah 2 akar kurangi 2m ya. Oke, jadi kita bisa menggambarkan ini sebagai permukaan embedding di dalam atau embedding surface ya.
yang menggambarkan ruang Schwarzschild kita. Jadi kalau digambarkan Z fungsi dari R ini pakai koordinat silinder saja. Dalam koordinat silinder berarti kan ini simetrinya adalah simetri silinder. Maka kita dapatkan hasilnya adalah akar R ya. Ketika R sama dengan 2M dia 0, R lebih besar dia bentuknya adalah akar saja, terlepas dari konstanta apapun juga. Kalau bentuk akar kan kira-kira seperti ini ya. Ya. Tapi karena ini bentuk silinder berarti dia harus di sisi kiri juga ada gitu ya. Itu. Ini naik terus ke atas gitu ya. Jadi kira-kira gambaran adalah seperti itu ya. Jadi ini adalah gambaran dari apa hasil yang kita peroleh dalam embedding kita. Ini dalam ini adalah bidang, tadi bidang apa sih? Ya, gambar bayangkannya sendiri ya, berarti ini adalah bidang RV ya tadi ya, RV ya. Oke, jadi ini adalah yang seringkali digambarkan sebagai black hole kan, tetapi ini adalah bukan black hole, tidak seperti ini ya. Ini kita lihat nih black hole itu dalam 4 dimensi, ada theta dan seterusnya lebih lengkap ini, tapi ini adalah gambaran yang sering dipakai untuk memvisualisasi geometri Schwarzschild dan juga memvisualisasi seringkali adalah black hole ya, karena untuk menggambarkan black hole agak susah kalau dalam full 4 dimensinya, tetapi dalam ketika kita turunkan ke dalam 2 dimensi yaitu ke bidang RV saja, ini kita dapatkan bentuk yang seperti biasa. Oh, di sini ada singularitas di sini misalkan kan, dan ini adalah bentuk yang cukup populer atau gambar yang cukup populer untuk menggambarkan black hole. Jadi kita bisa menggambarkan black hole dengan menggunakan embedding di dalam 3 dimensi, tapi ruang Schwarzschildnya pun kita potong cuma untuk 2 dimensi saja ya. Nah, ini buktikan aja, ini nggak susah, ini matematik sih. Mau ya jadikan PR aja kalian. R dah. Smart. Oke. Ada pertanyaan sejauh ini? Belum ada. Nah, salah satu konsep yang penting lagi dalam relativitas umum adalah yang kita udah bahas sebelumnya juga, mengenai redshift gitu ya. Jadi ada namanya pergeseran merah gravitasi. Jadi pergeseran merah gravitasi kita tinjau misalkan di kasus kita ini, coba pakai ini aja. Kita tinjau, ini adalah ruang, misalkan di jari-jari Schwarzschild adalah yang ini. Lalu sumber kita ada di sini, ambil sebagai sumber kita. Di pengamat kita ambil agak jauh di sini. Lalu kita memancarkan cahaya dari
Detik ini waktu ke atas ya. Sana ya, ini adalah kita ambil sebagai cahaya. Pak, ini sumbunya dan T ya? Sumbunya yang kanan adalah R, yang atas adalah T. Ini mau ganti warna kok enggak. Nah, warna. Nah, ini sekarang kita kasih gambar sumbu. Kenapa pakai putus-putus? Biarlah lanjut. Oke, ini adalah R, ini adalah waktu, ini adalah R dengan 2M, ini adalah R yang kita sebut dengan R1 saja, di sini adalah R-nya mendekati tangga, gitulah, miripnya. R mendekati, itu tangga lah. Menuju tangga, ini jauh banget aja itu. Ya. Oke, ini adalah sumber cahaya, ini adalah cahaya, ini adalah jari-jari Schwarzschild kan, berarti kira-kira di sini adalah banyak ya ada berkaitan dengan anu lah event horizon, tapi kita penting jari Schwarzschild di sini. Oke, terus ya kita anggapnya frekuensinya adalah omega 0 ya, dipancarkan dengan omega 0. Sumbernya dipancarkan dengan omega 0. Di sini diterima dengan frekuensi omega tangga gitu ya. Misalkan begitu saja. Nah, kita asumsikan dia belum tentu sama. Jadi kondisinya kira-kira seperti itu. Waktu ke atas, ini jalan semua ke atas. Diagram RT seperti biasa, kalau C menang 1 berarti ini 45 harusnya. Ini mungkin nggak kelihatan 45 derajat, tapi maksudnya seperti itu. Dan kalau kita tinjau pengamat dengan laju 4U, itu yang kecepatan 4U, itu adalah vektor 4, pengamat dengan kecepatan 4U, maka energi yang akan mengukur energi dari foton yang memiliki momentum P itu adalah mengamati atau mengukur dari foton dengan momentum 4P oke ya, ini secara umum aja. Ini minus karena metrik kita ya. Dari kuantum aja kita pakai aja dulu. Jadi momentum diproyeksikan dalam arah kecepatannya atau P.U gitu ya. Nah, kalau pengamatnya diam, kecepatan 4 itu belum tentu bergerak ya. Ini karena kecepatan 4 di ruang, diam itu di ruang ya. Diam dalam waktu, tetapi dalam waktu dia tidak diam ya, istilahnya begitulah. Artinya apa? Artinya nilai yang bagian ruangnya 0, tetapi jelas
U0-nya adalah sama dengan 0. Dan kita tahu kecepatan 4 itu kan panjang vektornya nggak bisa 0. Bahkan kita tahu hasilnya adalah konstan min 1 gitu ya kalau secara lokal. Jadi dalam bagian ruang adalah 0. Dan kita bisa ngitung juga U kuadratnya adalah Y mu nu untuk pada satu titik tertentu ya. Ini definisi dari karena semua yang lain 0, yang tersisa adalah cuma yang 00 saja, komponen ke 00 saja. Yang ini saja kan, yang tidak 0. Itu adalah U0R kuadrat. Atau 0R, 0V. Ya udah, 0R. U0R. Oke ya. Min 1 kan yang kita tahu ya. Untuk U.U itu adalah min 1 atau min C kuadrat. Misalnya kalau dalam C. Yang seperti di relativitas khusus saja. Oke, kita bisa pecahkan. Dari sini kita dapatkan UR itu seperti apa. UR. Jadi U0R adalah 1 per min 1 per akar G0 ya. Berarti akar dari min 1 G00. Nah, G00 kita tahu kan sama dengan apa tadi? Min 1 kurang 2M per R, berarti minnya hilang, ada min lagi, berarti ada 1 kurang 2M per R. Pangkat, ini adalah setengah, tapi ke bawah, jadi min setengah. Oke. Ini kita dapatkan U0-nya dulu. Nah, dengan memperhitungkan simetri dari ruang Schwarzschild, matriks Schwarzschild itu tidak bergantung pada waktu. Karena dia tidak bergantung pada waktu, kita tahu dia memiliki vektor Killing di sebelumnya. Jadi metrik atau saya langsung tulisnya time independent gitu ya. Terus ini time independence dari matriks Schwarzschild. Artinya ada vektor Killing ya. Yang kita sudah pernah bahas sebelumnya. Vektor Killing-nya berarti dalam arah waktu saja. Yang paling sederhananya kita ambil saja vektor Killing-nya adalah mu-nya ya vektor satuan saja dalam R theta P gitu ya. Maksudnya ini adalah komponen seperti ini. 1, 0, 0, 0. Gitu ya. Jadi dalam arah ini dia tidak berubah. Ini berkaitan dengan isosimetri atau isometri gitu ya. Dari metrik isometri berarti metriknya nggak berubah, iso itu sama atau apa gitu ya. Dalam arah perpindahan waktu. Oke. Sehingga kita bisa tuliskan U kita dengan menggunakan K. U4 kita itu kan U mu ya. Mu kita kan berarti komponen U0-nya adalah ini kan. Berarti U0-nya itu adalah sama dengan 1 kurang 2M per R pangkat min setengah. Misalnya 0, 0, 0 semua. Ini saya tuliskan dengan menggunakan vektor Killing menjadi 1 kurang 2M per R pangkat min setengah kalikan dengan K saja kan. Ya. Nah, kalau kita gunakan definisi yang kita ambil tadi, maka kita ambil dari kuantum, ini udah ada coret dari kuantum. Maka kita dapatkan ini depannya sama, berarti minus 1 kurang 2M per R pangkat min setengah. Ya, min setengah. Mu nu berarti dot kan dengan P di sini kan, berarti kita dapatkan K dot P ini K ini adalah
dot produk dalam 4 dimensi, gitu ya. K dot P. Betul ya, jadi ini adalah fungsi dari R harusnya ya. Oke. Nah, ya mau ditulis fungsi dari R lagi boleh, tapi ini aja fungsi dari R ya, karena ini ada R di sini. Ada R di sini. Oke. Nah, tapi K itu adalah vektor Killing, sehingga K itu kekal atau tidak berubah sepanjang geodesik. Dan atau KU, masih ingat ya dulu kalau kita punya vektor Killing, maka KP, KU itu atau K dot U itu adalah tidak berubah. Di sini adalah K dot P, berkaitan dengan kecepatan dari fotonnya juga, itu juga tidak berubah. Jadi itu adalah besaran yang invarian. Jadi besarannya adalah kekal sepanjang geodesik. Dari definisi atau penurunan dari vektor Killing ya. Akibatnya maka tidak bergantung pada R ya. Ya, jadi K dot P di sini tidak bergantung pada R, dan kita bisa kan hasilnya untuk kedua posisi yang kita tuliskan di atas gambar kita. Kalau kita ambil jadi pancarkan pada frekuensi omega 0, maka itu adalah pancarkan pada posisi R-nya sama dengan R1 gitu. Kalau kita posisikan ya adalah sama minus 1, 2M per R1 minus setengah K dot P. Kalau dia dipancarkan atau diterima, dianggap posisi yang kedua tuh Taengga, kita ambil dia Taengga. R-nya menuju Taengga. Maka ini R menuju Taengga berarti tinggal dapatnya adalah 1 pangkat minus setengah, terus 1 pangkat minus doang, minus. Nah, informasi di sini penting untuk supaya kita bisa membagi ini, tinggal coret doang, intinya itu aja sih. Jadi kenapa ini penting? K dot P ini adalah kekal, karena kita bisa membandingkan langsung dari sini, misalkan H coret Taengga dibagi dengan H coret omega 0 ya. Berarti ini dibagi, berarti yang tersisa cuma akar nih doang kan. Satu pangkat setengah. Atau omega Taengga adalah omega 0 dikalikan dengan ya. Nah, dalam menurunkan ini kita tidak mengasumsikan medan lemah sama sekali, sehingga ini berlaku secara umum ya. Ini berlaku secara umum. Frekuensinya berlaku secara umum. Omega 0 terkait dengan R1 ya, atau R0, mungkin lebih bagusnya ditulisnya jangan R1. Oke. Jadi untuk kasus yang medan lemah, apa yang kita peroleh? Untuk medan lemah, maka suku 2M per R1 ini cukup kecil kan? 2M per R1-nya jatuh dibanding 1. Makanya kita bisa ekspansi kan? Maka Taengganya adalah 0, 1. Ekspansinya gimana? Ini tengah ya, tengah turun ke depan kan? Berarti M per R1. Ya.
tambah suku yang lebih tinggi. Kalau kita kembalikan semua konstantanya di sini, mungkin adalah GM R1 C kuadrat ya. Tambah suku yang lebih tinggi ya. Kalau kita abaikan suku yang lebih tingginya ya kita stop di sini saja ya. Ini kita ganti dengan aproksimasi saja. Nah, ini hasil yang kita lihat sebelumnya kan. Jadi kalau kalian kalian bisa melihat bahwa hasil yang kita dapatkan di sini beda dengan hasil yang sebelumnya. Perbedaannya adalah yang kedua di sini. Ini kalau dikembalikan aja biar nggak bingung nih, 2 GM ber R kuadrat. 2 ya. Kita udah turunkan ini gravitational redshift sebelumnya, tetapi dengan hasil yang agak berbeda sedikit. Ada faktor 2 dan akar di sini, sedangkan sebelumnya ini adalah tanpa akar, ini GM per R1 C kuadrat doang. Ya, jadi ini kita lihat ini adalah aproksimasi sampai orde awal untuk kasus yang lebih umum. Jadi kita peroleh hasil yang kita dapatkan sebelumnya dari kasus yang kita turunkan secara lebih umum. Itu adalah gravitational redshift. Tapi redshift pun bisa dianggap sebagai dilasi waktu. Di redshift itu diakibatkan ekivalen dengan dilasi waktu. Dilasi waktu gravitasi ya. Jadi biasanya pembahasannya lebih suka dinyatakan dalam dilasi waktu dibanding dinyatakan dalam redshift, tapi dua-duanya sama pentingnya. Jadi kita lihat ketika kita kita hidup di medan gravitasi dengan medan yang lebih tinggi atau lebih kuat, maka waktu berjalan lebih lambat. Mungkin sudah pernah nonton film Interstellar yang dekat dengan black hole-nya akan lebih awet muda dibanding yang jauh ya, kalau dihitung relatifnya. Dan juga katanya ada yang bilang kalau hidup di dasar di basement itu umurnya lebih panjang dibanding tinggalnya di apartemen yang di lantai yang atas. Tapi lebih panjangnya cuma seperberapa juta, mungkin miliar dan detik gitu ya, dalam waktu hidup 70 tahun, jadi nggak ngefek juga. Pak, Ya, boleh lihat gambar yang tadi sebentar nggak, Pak? Yang di atasnya. mana? Ini atau yang di atas lagi? Yang itu, Pak. Oke, udah. Terima kasih, Pak. Sama itu, saya mau nanya, saya masih agak bingung sih, Pak, kenapa yang hubungan H omega sama dengan minus P20 itu, Pak, kayak saya masih agak bingung sih. Ya, dari mana datang? H omega P mu, momentum dari area itu dari momentum foton apa momentum foton? Ingat ya? Itu HK apa kabar Kalika. Momentum yang biasa. Aja kali ya. Ya, kanan aja. Sebenarnya kalau yang biasa kan adalah M mu ya. Itu kalau partikel dengan massa. Kalau partikel dengan tanpa massa, kalau foton
momentumnya apa foton? Kurang tahu Pak kalau bentuk core vektornya. Foton itu masanya kan nggak ada ya. Foton itu PMIP-nya sama dengan 0 kan? Jadi PMIP sama dengan 0, jadi dia nilainya itu adalah 1 sama, biasanya sih kalau dituliskan dalam energi per C itu anu ya. Ini 1, yang ini adalah biasanya adalah vektor K-nya gitu ya. Ya kan, jadi yang jelas kita tahu bahwa foton itu ini sesuai ya, berarti foton itu P kuadratnya, P kuadrat atau P mu dengan 0 kan ya. Karena ini sama dengan massa kan. Ini kan kalau kita tahu kan bahwa P mu atau P kuadrat. Ini apa hasilnya? Plus apa minus? Minus ya harusnya. Satu, minus ya, karena UU itu minus kan. Minus M kuadrat C kuadrat. Kalau mau masuk C-nya. Ini kalau C dibuang-buang ya, ini H omega ya. Jadi kalau kita tanpa itu berarti H omega doang kan. Dimana ini pasti ini kan, berarti kan ini kan min 1, N dot N itu adalah N dot N itu dengan 1 ya. Ini adalah unit vektor. Menunjukkan arahnya saja ya. Jadi H coret K itu terusnya ya. Jadi kan K-nya itu berkaitan dengan omega dalam arah N sih. Jadi kalau ditulis omega per C itu juga K ya kayak? Atau sih? Apa hubungan K, omega, dan V? Cepat. Omega dibagi dengan K ya. Ke omega C, Pak. Ini kan ya? Iya kan ya? Iya, Pak. Iyalah, gitu-gitulah. Jadi omega per C adalah K. Ini N itu adalah arahnya, berarti sebetulnya adalah K itu adalah N di sini kalikan dengan N ini. N itu adalah arah ke sama lagi. Dikembalikan ke itu juga sama. Jadi artinya apa? Artinya kita pakai itu aja, pakai cara P U itu adalah invarian kan? Tidak bergantung kerangka kan? Angka acuan, oke ya, yang inersial ya. Ini kita masuk ke dalam realitas khusus saja lah. Berarti kalau invarian kita bisa pilih di kerangka di mana dia diam U-nya, berarti U-nya dengan tadi 1, depannya belakangnya 0,00 semua, maka P dot mu itu kalau dalam kerangka U-nya dengan tadi apa, komponen ruangnya 0 semua, maka U-nya tinggal 1 doang kan ya. Betul ya? Ya, jadi dalam kerangka pengamat diam, maksudnya diam itu diam tafsiran diam biasa yang kita, maka U-nya itu kan tinggal 1,000 ya, gitu ya. Ya kan? Maka P dari kita asumsikan, misalkan dia akan mengamati dengan frekuensi omega, berarti ini adalah frekuensi yang diamati di dalam kerangka di mana pengamatnya diam, maka kita jelas dapatkan bahwa P dalam kerangka tersebut P dot U-nya adalah sebenarnya berat omega gitu ya. Ada C, ini coba bikin pusing. Ini satuannya apa nih Bu? C harusnya ya.
Ya pokoknya gitulah. Pokoknya kalau di ini ada C-nya kan, kalau nggak salah dikalikan C gitu ya. Ini dapatnya H curat omega. Jadi ini nilai selalu sama di kerangka manapun juga gitu ya. Tapi yang jelas P dot U di sini itu adalah besaran invarian H coret omega dari situ. Ya, terima kasih. Oke. Nah, bawah. Oke, jadi kita menurunkan redshift dalam bentuk yang eksak, gitu ya, bukan yang seperti sebelumnya. Yang apa? Yang approximasi medan lemah. Nah, karena ruang kita adalah ruang dengan simetri yang cukup tinggi, maka kita juga punya beberapa simetri yang lain sebetulnya. Jadi simetri yang lain, simetri ruang waktu Schwarzschild, jadi kita udah bahas adalah time independence ya, tidak bergantung waktu. Time independence. Setiap ada simetri, ada namanya vector filling. Kalau dalam kasus yang sederhana, vector filling cuma menyatakan arah di mana arah tersebut invarian. Ya, gitu. Kita label dengan T, menunjukkan waktu. Dan tidak bergantung karena dia bola, tidak bergantung sudut azimut. Maka kita bisa definisikan lagi vektor filling kita. Tapi gitu ya. Tapi yang keberapa sih? Yang keempat. 0, 0, 0, 1. Ya. Sederhana begitu. 3 dan seterusnya ya. Yang kita tidak bahas semuanya. Kita fokus ke dua hal ini. Time independence dan tidak bergantung pada waktu. Nah, kita belajar sebelumnya bahwa killing factor itu memiliki besaran yang kekal. Jadi kalau kita punya vektor killing, K, maka ada besaran kekal ya. Itu kita temukan, kita turunkan dengan menggunakan persamaan Lagrange. Sebelumnya itu adalah sama dengan K dot U ya. U adalah kecepatan 4. Dicek lagi yang catatan sebelumnya. Jadi kalau ada vektor killing, Kmu, maka Kmu mu itu adalah kekal. Sehingga kita bisa definisikan besaran yang kekal berkaitan dengan kedua vektor killing tersebut. Kita sebut aja yang pertama itu adalah karena waktu biasanya berkaitan dengan energi. Oke. Kita gunakan hasil sebelumnya. Minus K dot U. Oke. Jadi semua yang lain nol kan, yang ada muncul cuma yang komponen ke-1 saja. Komponen ke-1-nya tadi kita untuk yang U yaitu dp bisa dinyatakan di dalam
variabel dt per deta tadi ya. Udah nggak? 2M ini nah, hitung kalau U-nya gimana? U0 1 per dt detau apa ya? Ini dalam 1 kurang akar min per akar 2 ya. Ini tapi kita cek lagi ya. Ini ada 2M per R dt tau. Nah, dt tau itu bentuknya seperti ini, ada akarnya kan, betul ya. Yang sebelumnya di atas ya, yang kita bahas mengenai dt tau tadi di mana sih? Yang akar harusnya tadi kita udah tahu tadi adalah akar itu berdetau berarti ini pangkat min setengah sesuai ya. Ya, gua dicek aja lah. Ini harusnya hasil seperti yang di atas tadi ya. Dengan U-nya kan kita tahu tadi. Oke, jadi itu adalah hasilnya. Sengaja kita tulis seperti ini ada tujuannya sih. Cuma dinyatakan dalam detau, turunan antara detau, intinya begitu. Lalu ini kita sebut dengan L, bisa ditebak kalau dia invarian atau tidak berubah terhadap sudut, maka yang kekal adalah momentum sudut. Tanda plus minus ini karena masalah metrik kita ya. Oke, kita pilih dalam kerangka yang berbeda lagi tentunya, karena ini invarian semuanya kan, jadi kita pilih dalam kerangka devi detau kecepatannya ya, berarti ini kan turunkan aja berarti U-nya, ini tadi di atas, kalau ini kan kecepatannya kita ambil yang semuanya dibagi dengan detau intinya. Jadi kita dapatnya padat sin padat devi detau gitu ya, jadi dx mu detau intinya begitu ya. Nanti itu adalah devi detau, yang bagian belakang tinggal devi dibagi dengan detau saja. Oke, jadi dari kedua ini kita membuat bisa lihat itu untuk kecepatan yang rendah, maka L ini nanti dikaitkan dengan momentum sudut per satuan massa diam. Jadi ini nanti untuk yang terutama untuk
kecepatan yang rendah, ini akan berkaitan dengan momentum sudut. Ini bukan ini per yang sudah per satuan masa diam. Dan untuk yang E di sini, epsilon, kita tahu energi itu adalah sama dengan komponen ke 0 dari momentum 4. Ya. Dan U0 itu tadi adalah sama dengan MDT per D tau, ya betul ya. Di atas khusus saja. Maka kalau kita ambil R menuju tangga, maka E ini akan menggambarkan DT per D tau saja, yaitu energi. Jadi sebetulnya ini hanya menunjukkan bahwa ini adalah energi. Energi per satuan massa, gitu ya. Ada M di sini. Untuk pada jarak yang jauh ya, pada R menuju tangga. Jadi ada dua besaran yang kekal seperti biasa yang kita bisa harapkan bahwa energi itu adalah kekal dalam kasus E menuju tangga atau R menuju tangga di pada jarak yang sangat jauh sekali, atau juga L itu mendekati dengan atau bisa dianggap sebagai momentum sudut orbital persatuan massa diam yang juga adalah kekal karena dia adalah besaran kekal yang berkaitan dengan vektor Killing. Dan U.U juga itu sama dengan -1 seperti biasa ya. Lalu kalau kekekalan momentum sudut sama seperti di kasus yang di Newtonian biasa, bahwa karena momentum sudutnya kekal, maka vektornya kekal, artinya gerakan dari partikel yang mengorbit benda ini itu pasti terletak pada bidang. Nah, bidangnya bisa kita pilih tetanya sama dengan pi/2, artinya kita memilih koordinat kita, momentum sudutnya itu kita ambil dengan arah sudut, arahnya itu adalah arah Z gitu misalkan ya, dan seterusnya, sehingga dari situ kita bisa turunkan dari sini. Tujuannya ini hanya menunjukkan bahwa L-nya kekal. Kalau L-nya kekal, sebetulnya pakai tanpa diturunkan seperti ini juga bisa, hanya menggunakan logika dari mekanika Newton, tetapi kalau ditunjukkan secara eksplisit pun ini masih berlaku. Ya, siapa tahu tidak berlaku di general relativity kan, boleh saja walaupun sama-sama simetrinya adalah simetri bola gitu ya. Mungkin singkat aja kayak. Nanti kita ulang lagi kalau perlu, tapi mungkin tanggung. Sama seperti di mekanika klasik saja, bahwa kita ambil aja bidang geraknya adalah karena momentum sudutnya kekal, ya, bidang geraknya adalah theta dengan pi/2 gitu ya. Artinya adalah U2 atau U theta tidak ada kecepatan dalam arah theta ya. Dia tidak bergerak-gerak, bidangnya tetap konstan begini. Kalau dia theta dengan 0. Nah, kita tahu bahwa G mu nu itu adalah dengan -1 kan ya. Secara lokal, maka kalau kita tuliskan metrik kita, kembali lagi seperti sebelumnya, dengan dan seterusnya, berarti kita bisa tuliskan ini sama dengan kalau kita tuliskan coba 1 kurangi 2m per r metrik kuadrat tambah
1 kurang 2M per R min 1 dr kuadrat ya tambah ini pi per 2 berarti 0,1 ini adalah 0 maka kita bagi dengan dt kan betul ya, d tau maksudnya bagi dengan d tau jadi begitu tau supaya dapat seperti ini. Ds itu kan adalah sembilangan dx, jadi kuadrat kan sembilangan dx atau dibagi dengan masing-masing dibagi dengan d tau jadinya kan u gitu min 1, berarti kalau kita bagi dengan d tau maka kita dapatkan tidak persis sama tapi bisa didapatkan dari sini, berarti ini minusnya tetap sama. Berarti ini dt per d tau adalah u0 kan ya. 1 kurang 2M per dr per d tau u1 kan ya. Ini tinggal 1 berarti tinggal r kuadrat dv d tau adalah u3 kuadrat. Harus sama dengan min 1. Ya. Sekarang kita gunakan hasil yang sebelumnya, yang yang ini tadi. Oke, kita gunakan definisi ini bahwa epsilon itu adalah yang kanan ini ya. Kita gunakan ini. dt d tau itu adalah epsilon per ini, d sigma d tau ini r kuadrat itu adalah dengan L dan seterusnya gitu ya. Jadi kita gunakan hasil yang ini. Substitusikan ke dalam sini. Saya ingat saja bahwa U itu sebenarnya dibalikin lagi ke tadi lagi sama. Ini min satunya karena kita pakai yang U sudah kita dapatkan. Kita tuliskan hasilnya saja. Tengah. PR detail. Detail kita nggak punya kan? Ada cuma dt detail dan d sigma dv detail kurangi 2M per R L kuadrat cek aja yang PR lagi. Nah, substitusikan aja nih, mau pakai dt dulu atau pakai u dulu sama aja nih, mungkin bolak-balik pakai u, u-nya yang menunjukkan bahwa ini sembilangan itu, nggak perlu juga. Nah, ini kan sama dengan seperti kita lihat, ini kan sama dengan seperti energi kinetik saja, yang depan ini kan energi kinetik kan ya, sama mv kuadrat, m-nya 1 gitu, mv kuadrat. Ini adalah semacam siapa yang potensialnya si siapa? Si hukum Newton itu. Gerak gaya sentral sama seperti potensial gaya sentral kan berarti yang ini kita bisa tuliskan sebagai ini kita tulisnya sebagai potensial efektifnya aja kan, ini suku kinetiknya, ini kita ambil sebagai energinya. Ini adalah energi kinetik kan ya. Oke. Nah, efektif ini mirip seperti Newtonian. Kalau kita tuliskan ini bentuknya itu sama atau mirip lah
Ini kalau kita sederhanakan, ini dapatnya adalah minus M per R plus L kuadrat per 2R kuadrat kurangi M L kuadrat dibagi dengan R pangkat 3. Jadi, kita lihat ada suku yang seperti sebelumnya, Hamiltonian. Ada suku koreksi karena gravitasi. Oke, jadi ngerti ya ini PR. Mungkin dibalik saja posisinya. Ini disebutnya adalah efektif, gitu ya. Ya, saja. Atas. Oke, jadi sangat mirip dengan mekanika Newton, kecuali ada faktor koreksinya. Tapi faktor koreksi ini ternyata dampaknya cukup besar, karena dia adalah 1 per R pangkat 3. Ya. Jadi M dan L-nya kita bisa anggap konstan, itu adalah konstanta yang menunjukkan massa dan momentum sudutnya, tetapi faktor 1 per pangkat 3 ini akan mengubah secara drastis efek dari ini 1 per R kuadratnya yang nilai positif. Ini kan menunjukkan bahwa 1 per R minus ini akan nilainya negatif ketika R-nya menuju 0. Tetapi ini ada nilai 1 per R kuadrat yang positif, sehingga dia akan naik ke atas kan. Kalah yang 1 per R dengan 1 per kuadrat. Nah, ini ada lagi minus 1 per pangkat 3, sehingga yang memaksa dia turun lagi ke bawah. Gitu ya. Bisa diplot aja sendiri ya. Jadi, oleh karena itu kita kembali menyimpulkan di sini bahwa di koordinat, ini kan kita menggunakan koordinat R di sini, jadi koordinat R dalam Schwarzschild ini dan koordinat R di Newtonian itu tidak memiliki interpretasi fisis yang sama, seperti kita lihat sebelumnya, dan memang kalau kita gambarkan nih grafiknya sama sekali berbeda jauh gitu ya. Satunya naik ke atas, yang satunya turun ke bawah gitu ya. Kalau yang di dalam Newtonian kan ini selalu naik ke atas ke sana ya, jadi kalau nggak salah seperti ini kan ya. Jadi ada bisa bolak-balik di sini dan seterusnya ya. Tergantung dari momentum sudutnya ya. Oke, kira-kira seperti itu. Jadi bisa diplot ini gambarnya potensial ini, dan dari plot mungkin diplot aja sendiri atau cari di buku-buku banyak gambarnya. Dari plotnya di sini kita bisa dapat simpulkan orbit yang mungkin ya. Jadi orbit dari apa? Orbit benda sekitar di ruang waktu atau di ruang waktu suatu. Nah, tentu harus kita turunkan lagi, kita cari eksplorasi seperti apa bentuk-bentuknya. Tapi intinya adalah seperti itu. Jadi ini konstanta saja, nilai kinetik biasa. Ini adalah semua persis sama seperti mekanika Newton aja, cuma beda di efektifnya aja. Jadi orbitnya cukup menarik nanti kita lihat. Oke, sampai sini dulu, ada pertanyaan dulu sebelum kalian mulai ujian aja. Pak, ya. Yang ini yang bentuk apa namanya, yang potensial efektifnya itu maksudnya tadi dari yang kita udah dapatkan ini bisa jadi seperti yang kita temukan di Newton atau maksudnya mirip aja gitu, Pak? Mirip, cuma ada faktor tambahannya ini doang kan, ya perbedaan cuma di sini doang kan. Jadi faktor tambahannya itu kita dapat dari yang penurunan relativitas gitu ya, Pak?
Ya, betul. Jadi kita dapatkan koreksi dari relativitas umum kita. Jadi di plot aja sebetulnya sih kalau atau lihat di buku banyak gitu ya plot-plotnya seperti ini. Jadi gambarannya berbeda sama sekali. Jadi kalau tergantung dari nilai L per M-nya, ini bisa dibagi dengan L per M, gimana ya? L per M itu kalau dibagi M kuadrat per M, ya bisa juga sih dalam bentuk L per M, itu konsepnya cuma satu ya, M-nya keluar ya. Ya, tapi diplot aja lah. Baik, kita lihat kalau kita turunkannya ini jadi apa nih? Jadi minus. Bagi M pangkat 3, 1, 2, 3 kali M pangkat 3 ya. Oh, M pangkat 3, salah. Ini ada M juga ya, nggak bisa hilang juga. Kayaknya agak susah juga. M-nya kalau ditarik mesti muncul M lagi. R per M. Kayaknya harusnya R per M. Minus M per R, ini nggak apa-apa. Plus L R pangkat 3 berarti ini adalah M. Berarti ini adalah R pangkat 3 berarti R tulisan M satu lagi ya. Nah, betul ya, berarti ini bisa dicoret M-nya. Yang ini berarti 1 per R per M ya. Jadi kalau mau ditulisnya adalah 1 per X, jadi kalau pakai X plus L per M yang disebut aja L aksen atau L tilde kuadrat per 2X kuadrat minus L tilde kuadrat. L-nya kuadrat semua ya dia. Sama semua. Nah, ini diplot gitu ya. Jadi cuma satu konstanta dalam X gitu ya. X-nya adalah L per M gitu ya. L tipenya adalah kira-kira begitulah. Gimana? Plot aja lah. Jadi yang minus, yang positif, yang minus lagi. Kira-kira begitu. Oke, ada mau ditanyakan dulu? Pak, saya ingin bertanya, Pak. Iya. Untuk black hole yang ada rambutnya atau yang berhair itu berarti tetap pakai matrix Schwarzschild atau gimana, Pak? Ada rambutnya. Ada yang bermuatan. Kalau bermuatan ya jelas nggak pakai Schwarzschild ya. Jadi ada metrik lain yang berkaitan dengan black hole dengan bermuatan, ada yang berotasi, itu artinya pakai Kerr Newman. Jadi beda-beda.
Oh, baik Pak, terima kasih. Nanti itu, kalau yang Kahneman mungkin jadi tugasnya nanti itu lebih rumit saja. Baik Pak. Jadi nanti kita belajari kalau sempat sih, mungkin kita masuk ke sana, tapi sekarang mungkin belum dulu. Oke, jadi kalian akan ujian ya. Yang ujian. Sudah jalan belum ujiannya? Kalian bisa dengar saya nggak? Ya Pak, bisa. Bisa Pak. Ujiannya saya masukkan di assignment di yang mana? Di assignment di Teams. Harusnya udah jalan. Kalau belum, bentar. Jadi saya jalanin sekarang. Jam 5 sih saya buatnya sih. Udah bisa diakses belum, maksudnya itu aja. Bentar. Gimana sih? You did assign and the future edit. Oh, bukan. Sudah bisa diakses Pak? Sudah bisa ya? Sudah. Oke, jadi tolong dikerjakan aja nanti sesuai dengan yang petunjuknya lah. Sampai tengah malam cukup kayaknya ya. Jadi kan itu mungkin banyak lah cari informasi tepatnya, tapi usahakan dibuat sendiri lah. Boleh informasi dari yang lain boleh membantu. Karena ini kan open book ya. Open book. Jadi saya jadi kalian nanti submit aja. Kalau ada pertanyaan, sekarang ada yang mau ditanya dulu? Pak mau tanya Pak. Ya. Kalau untuk tugas 1 itu hanya untuk soal-soal PR yang ada sebelum kuliah ini kan Pak? Iya. Nanti yang ini biar lanjutin ada soal tugas yang lain aja lah. Jadi, baik, terima kasih Pak. Kalau nggak nanti, kalau mau rajin boleh juga sih. Atau nanti aja kan ya. Ini soal ujiannya dulu aja lah ya. Ujian aja. Baik Pak, lebih baik nanti saja sih Pak. Open book, tapi kalau bisa kerja kalau bisa kerja sendiri aja ya. Dan coba diturunkan masing-masing. Oke, kalau gitu cukup hari ini ya. Nanti saya buka itunya absennya, kalian bisa ngisi, mungkin saya mundurin aja ya. Absen tadi belum selesai buka kan ya, saya mundurin jam 5 sampai jam 6 ya. Oke ya. Ini saya lagi ada rapat yang lain, jadi double. Oke, ini saya buka jam 5 sampai jam 6. Oke? Baik Pak. Oke, saya end meeting aja ya. Oke. Baik, terima kasih. Lagi asik tugas soal ya.